Ngomongin soal olahraga, kita kan jagonya bulu tangkis ya. Semua orang tahu itu. Tapi pernah kepikiran nggak sih, ada cabang lain di mana atlet kita tuh bukan cuma jago, tapi benar-benar mendominasi dunia. Pecahin rekor berkali-kali? Penasaran kan? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jadi kira-kira apa ya olahraganya? Cabang apa coba? Yang mungkin ya luput dari radar kita, tapi justru di situ merah putih berkibar paling tinggi. Bahkan ngalahin negara-negara raksasa olahraga loh. Jawabannya, panjat tebing cepat. Yap, kalian nggak salah dengar, speed climbing. Olahraga yang butuh kecepatan, kekuatan, dan presisi yang gila-gilaan. Dan disinilah Indonesia membuktikan diri jadi yang tercepat di planet ini. Keren banget kan? Oke. Mungkin banyak yang masih agak asing ya sama olahraga ini. Jadi, apa sih sebenarnya panjat tebing cepat itu? Ini bukan sekedar manjat dinding santai ya. Ini tuh sprint vertikal yang benar-benar bikin jantung deg-degan. Pertama-tama, coba bayangin deh tantangannya. Manjat dinding setinggi 15 meter. Itu tuh kurang lebih setara sama gedung 5 lantai loh. Dan mereka harus naklukin itu semua bukan dalam hitungan menit, tapi detik. Intinya gini, panjat tebing cepat itu adalah sprint vertikal. Tujuannya cuma satu, siapa yang paling cepat nyampe puncak. Di sini nih, selisih 0, sekian detik aja bisa jadi penentu antara menang dan kalah. Bener-bener krusial. Nah, buat bisa secepat kilat gitu, seorang atlet butuh kombinasi 3 hal yang luar biasa. Pertama, kekuatan eksplosif buat melompat. Kedua, teknik yang super presisi, jadi nggak ada gerakan yang sia-sia. Dan ketiga, refleks secepat kilat buat pindah dari satu pegangan ke pegangan lainnya. Gila kan? Terus, siapa sih pahlawan di balik semua ini? Siapa atlet-atlet super yang bikin dunia sampai mengakui kehebatan Indonesia? Yuk kita kenalan sama manusia laba-laba kebanggaan kita. Dan yang bikin makin gokil, kita nggak cuma ngomongin satu orang, tapi 2 atlet pemecah rekor dunia sekaligus. Ada Fedrik Leonardo dan Kiromal Katibin. 2 nama ini dari Indonesia, gantian ngukir sejarah jadi manusia tercepat yang pernah manjat dinding 15 meter. Luar biasa. Punya satu pemegang rekor dunia aja udah hebat banget kan? Tapi ini lebih dari itu. Ini tuh cerita tentang dominasi total Indonesia. Nah, seberapa dominansi kita? Coba kita lihat. Lihat aja deh grafik ini. Perhatiin gimana bar buat Indonesia itu menjulang jauh banget di atas negara-negara kuat lainnya. Ini bukan lagi sekedar menang, ini benar-benar penegasan supremasi. Kita ada di level yang berbeda. Biar kebayang nih, atlet-atlet kita itu secara konsisten ngalahin para pesaing dari raksasa olahraga, kayak Cina, Rusia, dan negara-negara kuat dari Eropa. Ya, di atas kertas mereka mungkin unggul di banyak cabang olahraga lain, tapi kalau udah di dinding panjat, Indonesia itu rajanya. Pasti pada nanya kan, pertanyaan besarnya gimana caranya mereka bisa secepat itu? Apa sih rahasia di balik kecepatan super mereka yang bikin kita jadi dominan banget? Nah, kutipan di layar ini kayaknya udah ngerangkum semuanya deh. Coba bayangin, selisih 0,1 detik aja bisa nentuin siapa juaranya. Latihan bertahun-tahun bisa ditentukan oleh selisih waktu yang lebih cepat dari kedipan mata. Margin kesalahannya itu hampir 0. Jadi, ya nggak ada sihir di sini. Rahasianya itu kombinasi dari 3 hal kunci. Latihan yang super intens setiap hari, tanpa henti. Teknik yang diasah sampai benar-benar sempurna, setiap gerakannya presisi. Dan yang terakhir, mental baja. Fokus dan keberanian buat nembus batas. Tapi pada akhirnya, ini semua tuh bukan cuma soal rekor dan medali emas loh. Prestasi mereka ini meninggalin sebuah warisan yang jauh lebih besar buat kita, buat Indonesia. Dan inilah makna sesungguhnya dari perjuangan mereka. Setiap kali mereka melesat naik di dinding itu, mereka tuh nggak cuma lagi ngelawan waktu, mereka juga lagi bawa nama Indonesia, nunjukin ke seluruh dunia betapa hebatnya bangsa kita. Prestasi luar biasa dari Fedrik dan Katibin ini udah ngebuka jalan. Mereka udah jadi inspirasi buat generasi baru. Nah, ini yang bikin kita jadi bertanya-tanya dan berharap dengan fondasi sekuat ini, siapa ya manusia laba-laba berikutnya dari Indonesia yang bakal menaklukkan dunia?